Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Om Riz Official. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang berjudul Selamat dari Tumbal Pesugihan. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Malam tidak pernah benar-benar sepi di sudut jalan ini, persimpangan antara Jalan Anggrek dan Jalan Flamboyan. Di jantung kemacetan yang mereda dan kebisingan yang berangsur tenggelam dalam desa angin malam. Ada satu titik cahaya yang paling jujur, gerobak bakso Mang Tatang, lampu pijar kuning yang cahayanya tersaring kabut tipis, sisa hujan sore hari, memancarkan aura hangat. Itu bukan sekedar cahaya, itu adalah mercusuar bagi jiwa-jiwa lelah yang terdampar di tengah hiruk pikuk Jakarta. Gerobak kayu Mang Tatang sudah seperti anomali di tengah deretan toko modern yang tutup. Papan namanya sederhana, hanya bertuliskan bakso urat Tatang dengan cat yang sudah memudar. Namun kehangatan yang terpancar dari sana mengalahkan semua kilauan neon. Asap tebal mengepul tanpa henti dari panci besar berisi kuah kaldu yang mendidih. Aromanya gabungan pekat dari kaldu tulang sapi yang direbus semalaman, bumbu halus yang diracik tanpa kompromi, sentuhan merica yang menyengat, dan janji kenyal dari irisan daging urat terbaik. Adalah undangan yang tidak bisa ditolak. Selama 20 tahun, sebuah rentan waktu yang mencakup reformasi, krisis moneter hingga pergantian era digital, gerobak bakso itu bukan hanya tempat Mang Tatang mencari nafkah. Ia adalah semacam posko mental, tempat singgah bagi setiap strata masyarakat yang kelelahan. Ada Udin, buruh pabrik konveksi di kawasan industri, yang selalu mampir tepat pukul 11 malam. Wajahnya kusut oleh debu dan lembur. "Mang, malam ini saya lembur sampai subuh. Kuah pedes seperti biasa," ujar Udin menarik bangku plastik yang sudah usang. "Lembur lagi, Din. Jangan lupa istirahat. Nanti malah tepar," taut Mang Tatang tangannya sigap memotong mie kuning dan sawi rebus. "Mau bagaimana lagi, Mang? Rezeki tipis. Enak di sini, hangat. Di rumah malah tambah pusing mikirin besok," balas Udin mengaduk sambal hingga kuahnya berubah menjadi merah membara. Mang Tatang yang usianya sudah setengah abad adalah roh dari kehangatan itu. Postur tubuhnya tidak terlalu besar, namun sorot matanya teduh. Ia selalu mengenakan kaos putih polos yang entah bagaimana selalu tampak bersih, dan senyum tipisnya adalah sapaan paling tulus yang bisa didapatkan di malam hari. Ia bergerak cekatan, tidak pernah terburu-buru, seolah setiap gerakan sendok dan setiap irisan bakso memiliki ritme dan arti. Bagi Mang Tatang, setiap mangkuk bakso yang ia hidangkan adalah sebuah bekal, sebuah amunisi. Uang receh hingga lembaran 50 ribuan yang ia terima adalah hasil keringat yang paling suci, tanpa embel-embel utang, suap, atau tipu daya. Ia memegang teguh prinsip yang diwariskan oleh mendiang istrinya yang meninggal 10 tahun lalu karena sakit tipes. "Rezeki itu seperti air, Mas," pesan istrinya dulu, suara parau di ranjang rumah sakit. "Dia akan cari jalan ke muaranya, asal jalannya bersih. Jangan pernah coba-coba menahan air orang lain, dan jangan pernah menolak orang yang benar-benar kelaparan. Itu kuncinya." Prinsip itulah yang membuat Mang Tatang sering memberikan bonus kepada pelanggannya yang ia tahu sedang susah. Kadang ia memberikan porsi lebih kepada tukang ojek yang mangkal sepi di seberang jalan, atau memberi semangkuk kecil tanpa bayaran kepada mahasiswa yang wajahnya terlihat putus asa. Malam itu ia melihat Nenek Wati, seorang pemulung tua yang biasa melintas, duduk di sebuah trotoar, tangannya mengusap perut. Mang Tatang menghela nafas. Ia baru saja menghitung uang modal untuk besok, tapi melihat wajah Nenek Wati ia tidak tega. "Nek, sini, jangan di situ," panggil Mang Tatang dengan nada lembut. Nenek Wati menoleh, matanya keruh. Ia ragu-ragu mendekat. "Ambil ini, jangan menolak," kata Mang Tatang.
menyodorkan setengah porsi bakso yang sudah ia siapkan, lengkap dengan mie dan kuah yang masih mengepul. "Makan pelan-pelan." Nenek Wati menangis, air matanya membasahi pipi yang keriput. "Ya Allah Mang Tatang, terima kasih. Semoga rezekimu selalu lancar." Doanya tulus, suaranya serak. Saat Nenek Wati makan dengan lahap, Mang Tatang merasakan kehangatan yang tidak tertandingi. "Nek, besok saya janji, saya bawakan sekarung kecil beras ya, biar nenek tidak kelaparan lagi," ucap Mang Tatang entah dorongan dari mana. "Waduh Mang, jangan repot-repot." Namun matanya memancarkan harapan. "Tidak apa-apa Nek, janji, pokoknya besok nenek datang lagi ke sini. Saya sudah siapkan," tegas Mang Tatang mengangguk yakin. Malam semakin larut, gerobak bakso Mang Tatang tetap menyala, menjadi satu-satunya mercusuar yang membimbing para pejalan malam. Mang Tatang tidak tahu, ketulusan dan janji yang baru saja ia buat pada seorang pemulung tua akan menjadi benteng tidak terlihat yang menyelamatkan nyawanya dari kegelapan yang mengintai di ujung jalan. Ia hanya tahu, malam itu ia telah menjalankan amanah istrinya, menjaga jalan rezekinya tetap bersih. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa kehangatan suci yang ia pancarkan telah menarik perhatian entitas kegelapan yang mencari tumbal paling murni. Di ujung jalan anggrek sekitar 200 meter dari gerobak Mang Tatang yang berkarat namun hangat, berdiri sebuah kontras yang menusuk mata, menciptakan jurang pemisah antara kemakmuran yang jujur dan kekayaan yang mencurigakan. Itu adalah kediaman Juragan Hartono. Jika gerobak bakso Mang Tatang adalah mercusuar kehangatan yang jujur, maka rumah Juragan Hartono adalah benteng es yang dingin. Dindingnya menjulang tinggi, dicat putih gading yang bersih tanpa noda, seolah menolak debu dan kehidupan jalanan untuk menempel. Gerbang besinya terbuat dari tempaan yang rumit, selalu tertutup rapat, seolah menyembunyikan rahasia besar di dalamnya. Tidak ada suara, tidak ada tawa, tidak ada musik yang keluar. Rumah itu sunyi, terlalu sunyi dan steril untuk ukuran kekayaan yang melimpah ruah. Kesunyian itu sendiri terasa berat, menekan udara di sekitarnya. Juragan Hartono dulunya hanya dikenal sebagai Hartono, seorang pedagang batik keliling biasa di pasar Tanah Abang. Dulu ia sering mengutang pada Mang Tatang hanya untuk sebungkus bakso. Hartono saat itu dikenal sebagai pria yang ambisius tetapi selalu sial. Tiba-tiba 5 tahun terakhir, segalanya berubah. Bisnis batiknya melonjak tidak wajar. Dari lapak kecil ia memiliki pabrik di 3 kota dan ruko megah di Jakarta Pusat. Kekayaan itu datang seperti air bah, menenggelamkan logika dan hukum ekonomi pasar. Perubahan itu bukan hanya pada hartanya, tetapi juga pada dirinya. Dulu Hartono ramah, sekarang ia dingin dan kaku. Matanya selalu tampak lelah dan sedikit merah, seolah ia tidak pernah tidur nyenyak. Ia jarang keluar rumah, dan jika keluar, ia selalu dikawal mobil hitam mewah dengan kaca gelap. Bisikan-bisikan itu menyebar melalui mulut ke mulut, mengalir seperti racun di warung kopi dan pos ronda. Awalnya hanya gumaman, lalu menjadi desas-desus yang kuat, menyelimuti rumah megah itu dengan aura mencekam. "Kekayaan Juragan Hartono itu tidak normal," kata Pak RT suatu malam saat minum kopi. "Iya Pak RT, setahun dia langsung punya pabrik. Itu namanya bukan kerja keras, tapi kerja sama," timbal Kang Dadang tukang parkir nadanya penuh makna. Kata-kata tabu itu mulai muncul diucapkan dengan berbisik-bisik. Pesugihan, kata orang-orang tua yang masih memegang teguh keyakinan lama. Mereka menunjuk ke arah gerbang tinggi itu dengan jari gemetar. Mereka bilang ada entitas gelap yang dipelihara di sana. "Tumbal," bisik mereka yang merasa lebih tahu, yang mendengar cerita dari pembantu rumah tangga yang bekerja sebentar di sana dan segera berhenti karena tidak tahan dengan bau dupa yang aneh dan sesajen di kamar belakang. "Kalau sudah minta, tidak main-main. Yang diminta bukan uang, tapi nyawa yang bersih." Kabar itu menyeruak melalui celah-celah gerbang besi, menciptakan aura mencekam yang membuat orang memilih untuk mengambil rute memutar, menyeberang jalan, atau bahkan berlari kecil ketimbang harus lewat di depan rumah itu setelah maghrib. Bahkan anak-anak kecil yang biasanya berani bermain petak umpet di gang kecil akan segera berhenti dan terdiam saat melintas
di depan pagar Juragan Hartono. Bagi Mang Tatang yang selalu mengutamakan akal sehat dan kerja keras, tahayul adalah omong kosong. Namun ia tidak bisa memungkiri bahwa ia merasakan aura dingin yang berbeda setiap kali ia mendorong gerobaknya melewati rumah itu saat ia hendak pulang. Itu bukan dinginnya suhu malam, itu dinginnya energi yang tidak selaras. Suatu malam Mang Tatang pulang agak larut. Jam sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Saat ia melintas di depan gerbang putih gading itu, matanya menangkap sesuatu yang aneh. Di dekat pot bunga besar yang dijaga ketat, ada bercak air berwarna merah kehitaman, seolah baru saja disiram dan tidak dibersihkan dengan sempurna. Selain itu, aroma yang menyengat bukan wangi kembang melati yang biasa, tetapi aroma dupa yang pekat, seolah membakar sesuatu yang kering dan asing. Mang Tatang berhenti sejenak. Bulu kuduknya merinding. Ia menghela nafas, mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanyalah cat yang mengelupas atau air kotor biasa. Tapi nalurinya mengatakan sebaliknya. Tiba-tiba ia mendengar suara, bukan suara teriakan, melainkan suara berat, parau dan berbisik dari balik tembok tinggi. Kau harus mencari yang paling suci, yang rezekinya tidak ternoda, baru dia akan diterima, baru dia akan kuat. Mang Tatang tidak mengerti kalimat itu, tetapi getaran dalam suara itu membuat kakinya otomatis melangkah cepat untuk menjauh. Ia merasakan ada mata yang mengawasi dari balik dinding itu. Ia tidak percaya hantu, tapi ia percaya ada energi buruk dan rumah itu penuh dengan energi buruk yang pekat. Saat Mang Tatang sampai di gerobaknya kembali, ia melihat ke arah gerbang Juragan Hartono. Ia teringat akan janji tulusnya pada Nenek Wati sore tadi. Rezeki itu seperti air, dia akan cari jalan ke muaranya asal jalannya bersih. Ironisnya, Mang Tatang dengan segala ketulusan dan kesederhanaannya tanpa sadar telah menjadi penanda bagi Juragan Hartono. Kehidupan yang bersih, rezeki yang suci, dan janji yang tulus, semua itu adalah kriteria sempurna untuk tumbal yang mereka minta. Di balik dinding tinggi itu, di tengah kesunyian yang mencekam, Juragan Hartono sendiri duduk di dalam ruang gelap, memandangi berkas-berkas keuangan yang merosot tajam bulan ini. Bisnisnya mulai terganggu, seolah mereka tidak puas. Aku butuh yang kuat. Aku butuh jiwa yang paling murni. Saat itu anak buah kepercayaannya Suro masuk. Bos, saya sudah dapatkan target. Orang itu penjual bakso di ujung jalan. Tatang, rezekinya paling bersih di kawasan ini. Dia baru saja memberi janji tulus pada seorang pemulung. Lapor Suro dengan nada datar dan dingin. Mata Juragan Hartono yang selama ini tampak lelah, kini memancarkan api kegelapan. Ia menyeringai tipis, senyuman yang jauh dari kehangatan. Tatang, penjual bakso yang dulu sering mengutangiku. Sempurna, kebaikan murni adalah kunci mereka. Persiapkan segalanya, malam puncak segera tiba. Malam itu Jakarta diselimuti oleh aura yang terasa berbeda. Bulan penuh bulat sempurna dan memancarkan cahaya perak yang dingin, tergantung tinggi di atas cakrawala ibu kota yang biasanya dipenuhi polusi cahaya. Dalam kalender Masehi, malam itu mungkin hanya malam biasa, tetapi dalam penanggalan Jawa kuno, malam itu adalah Selasa Kliwon. Konon ini adalah malam puncak saat kekuatan gaib mencapai titik tertinggi dan portal antara dua dunia menjadi sangat tipis. Di luar, jalanan terasa lebih lengang dari biasanya, seolah penduduk kota secara naluriah memilih untuk bersembunyi di balik pintu yang terkunci. Namun di balik dinding tinggi kediaman Juragan Hartono, bukan ketenangan yang tercipta, melainkan ketegangan yang kental dan mencekam. Kesunyian di dalam rumah itu bukan istirahat, melainkan penantian. Juragan Hartono duduk di ruang tengah yang kini berubah fungsi menjadi ruang ritual. Tirai-tirai tebal berwarna merah marun menutup semua jendela, menghalangi cahaya bulan masuk secara langsung. Namun cahaya rembulan yang memantul dari kolam ikan di halaman belakang tetap menciptakan bayangan-bayangan panjang dan bergerak di dinding. Udara di dalam ruangan terasa berat dan lembab, dipenuhi aroma dupa yang menusuk hidung. Bukan wangi kemenyan atau melati yang menenangkan, melainkan bau amis yang memuakan dan terasa seperti terbakar dari dalam.
Hartono mengenakan baju lurik Jawa berwarna gelap. Tampak menyedihkan di tengah kemewahan yang ia ciptakan. Wajahnya pucat pasi, mata cekungnya tampak sangat lelah, memancarkan keputusasaan yang tertutupi ambisi. 5 tahun kekayaan tiba-tiba telah menggerogoti jiwanya. Ia adalah budak dari janji gelap yang ia buat di makam keramat di kaki gunung sana. Di depannya terhampar meja batu dengan sesajen yang lengkap. Bunga 7 rupa yang mulai layu, tumpukan nasi kuning di piring keramik kuno, dan yang paling mengerikan, sebuah baskom kecil berisi air merah kental yang berkilauan di bawah cahaya lilin hitam. Di sampingnya terbungkus kain beludru hitam. Tergeletak benda yang tidak boleh disentuh oleh manusia biasa. Pusaka yang menjadi perantara perjanjian. Tumbal yang diminta haruslah tulus. Suaranya parau dan bergetar, seolah ia sedang berbicara dengan udara kosong. Seseorang yang rezekinya tidak ternoda, itu syarat utamanya agar usaha ini melambung dan tidak tersentuh kerugian selama 100 tahun, seperti yang dijanjikan. Ia tahu betul siapa target yang sempurna itu. Mang Tatang, pria yang rezekinya ia lihat setiap malam. Pria yang hidup sederhana namun jiwanya kaya. Tadi malam, laporan dari Suro anak buahnya semakin memantapkan hatinya yang sudah membatu. Janji Mang Tatang untuk memberikan sekarung beras kepada Nenek Wati adalah bukti ketulusan yang murni. Bukti rezeki yang paling bersih. Suro mengatakan bahwa ketulusan itu adalah pintu masuk terbaik menuju jiwa yang diinginkan oleh entitas yang ia sembah. Hartono memejamkan mata. Kepalanya pening. Suara bisikan dalam kepalanya semakin kencang, menuntut pemenuhan janji. Ia mendengar geraman lirih yang berasal dari sudut ruangan yang gelap, mengingatkannya pada konsekuensi jika ia gagal. Jangan tunda, malam ini puncaknya. Darah yang suci harus mengalir sebelum fajar menyingsing. Bisik suara itu, dingin, berat, dan tanpa ampun. Hartono membuka mata. Rasa takut akan konsekuensi kegagalan lebih besar daripada rasa bersalahnya. Suro, mana Suro? Teriak Hartono, suaranya sedikit pecah. Suro muncul dari bayangan di belakang pintu, wajahnya datar, seperti batu. Iya bos. Rencananya jalankan sekarang, malam ini juga, sebelum Kliwon berakhir. Perintah Hartono menunjuk ke arah sesajen dengan tangan gemetar. Kirim pesan, pesan yang tidak akan bisa dia tolak, pesan yang membuatnya datang ke sini tanpa curiga sedikit pun. Suro mengangguk, ia sudah menyiapkan skenario itu dengan sangat matang. Sebuah jebakan yang dibungkus dengan topeng rezeki. Suro meraih ponselnya dan mengetik pesan singkat. Pesan itu sangat sederhana, namun sangat efektif untuk penjual bakso jujur yang sedang mencari rezeki. Tatang, Juragan Hartono, pesan bakso urat, jumlah besar sekali, 150 porsi, untuk acara syukuran mendadak malam ini juga. Segera datang ke rumah dengan bawa bahan mentah dan semua porkakasmu. Uang kontan dan bonus besar menanti. Suro menekan tombol kirim. Jebakan telah dipasang. Umpan yang digunakan adalah rezeki nomplok yang diimpikan oleh setiap pedagang kecil. Mang Tatang dengan prinsip rezekinya yang bersih akan menganggap ini sebagai anugerah, sebagai hasil dari ketulusannya. Ia tidak akan pernah menyadari bahwa pesanan ini adalah undangan maut, bahwa gerobak baksonya yang jujur akan membawanya langsung ke jantung kegelapan. Di ruang ritual yang berbau dupa pekat itu, Juragan Hartono menatap sesajennya. Tatapannya kosong, ia sudah melewati batas. Tidak ada jalan kembali, yang tersisa hanyalah kepastian bahwa sebentar lagi sebuah jiwa murni akan menjadi tumbal demi kekayaan abadi. Ia kemudian menghela nafas panjang, mengeluarkan keris pusaka yang ia miliki dan meletakkannya di atas sesajen. Keris itu memancarkan aura dingin di bawah cahaya lilin hitam. Juragan Hartono bersiap. Ia tahu dalam waktu kurang dari 1 jam, Mang Tatang akan berada di sini. Membawa serta kepolosan dan rezeki sucinya, hadiah sempurna yang diminta oleh mereka di malam puncak Selasa Kliwon. Ponsel sederhana Mang Tatang bergetar di saku kaosnya. Jam menunjukkan pukul 22.30 malam. Ia sedang membereskan gerobak, menghitung sisa bakso dan menyaring kuah terakhir. Ketika melihat pesan masuk, matanya membulat sempurna. Itu adalah nomor asing, tapi isinya membuat jantungnya berdebar kencang. 150 porsi bakso urat. Malam ini, Juragan Hartono. Gumam Mang Tatang,
membaca pesan itu berulang kali, antara tidak percaya dan gembira luar biasa. Bagi seorang pedagang kecil yang keuntungannya dihitung dari 10 hingga 20 mangkuk per malam, pesanan 150 porsi adalah rezeki nomplok yang tidak pernah ia bayangkan. Itu setara dengan omset 3 hari penuh. "Alhamdulillah ya Allah, rezeki anak soleh," bisik Mang Tatang, matanya berkaca-kaca. Ia merasa ini adalah balasan atas ketulusannya memberikan setengah porsi bakso dan janji sekarung beras kepada Nenek Wati sore tadi. Prinsipnya terbukti. Rezeki akan mencari jalannya sendiri asalkan jalannya bersih. Rasa lelah yang menyelimuti tubuhnya seketika hilang, digantikan oleh energi dan antusiasme. Ia segera menyalakan kembali kompornya dan mulai bekerja dengan cekatan. Pade Sani," panggil Mang Tatang kepada tetangga warungnya, seorang penjual kopi yang baru saja tutup. "Tolong awasi gerobak sebentar. Saya dapat pesanan besar dari Juragan Hartono, syukuran katanya, harus diantar sekarang." Pade Sani yang sudah tahu kisah kesuksesan mendadak Juragan Hartono ikut kaget. "Wah, rezeki besar, Tang. Selamat, hati-hati di jalan ya." Mang Tatang dengan sigap menyiapkan semua bahan. Ia memisahkan kuah kaldu murni yang masih mengepul ke dalam 2 ember plastik besar yang tertutup rapat. Bakso urat berkualitas terbaik yang ia buat khusus hari ini, ia masukkan ke dalam wadah stainless steel. Bumbu-bumbu sambal, bawang goreng, dan mie kering ia bungkus rapi dalam plastik. Semua tertata sempurna, mencerminkan sifatnya yang teliti. Dalam kesibukan itu ia teringat bahwa ia harus membawa serta uang hasil dagangan hari ini untuk modal besok. Ia memasukkan semua lembaran uang ke dalam tas kain kecil yang biasa ia selempangkan di bahunya. Di tangan yang lain ia membawa beberapa ikat urat segar yang baru ia beli sore tadi. Ia berencana menawarkannya kepada Juragan Hartono, barangkali butuh tambahan masakan daging lain. Ia meninggalkan gerobaknya dalam pengawasan Pak Desani dan mulai berjalan kaki menuju ujung jalan. Ia memilih berjalan kaki karena pesanan tersebut menyarankan ia membawa perlengkapan, dan ia ingin memastikan ia bisa menjelaskan cara penyajian terbaik kepada juragan besar itu. Mang Tatang berjalan dengan kepolosan sejati, kakinya ringan dipicu kegembiraan. Ia membayangkan keramahan seorang pelanggan besar dan mungkin mendapat pesanan langganan bulanan. Di benaknya ia sudah merencanakan untuk menggunakan keuntungan ini untuk menambah modal. Membelikan istrinya yang sudah meninggal doa terbaik, dan yang paling penting memastikan janji sekarung beras untuk Nenek Wati besok pagi terpenuhi. Saat ia semakin dekat dengan gerbang tinggi Juragan Hartono, ia melihat mobil mewah hitam itu terparkir di dalam, dan lampu teras yang biasanya gelap kini menyala. Meskipun redup, Mang Tatang menarik nafas panjang. Ia menekan bel di samping gerbang besi tempat. Setelah beberapa saat yang terasa tegang, gerbang berderi terbuka, menampakkan Suro, anak buah Juragan Hartono yang berwajah dingin. Suro tidak tersenyum. "Iya masuk," kata Suro dengan nada datar. Membuka gerbang hanya cukup untuk Mang Tatang lewat. "Wah, Juragan Hartono, mau pesan besar ya? Alhamdulillah, bakso urat siap," sapa Mang Tatang dengan senyum lebar. Senyum yang menunjukkan betapa tulus dan bahagianya ia mendapatkan rezeki ini. Ia mengira suasana tegang itu hanya karena waktu malam yang sudah larut. Mang Tatang melangkah masuk ke halaman yang terawat sempurna. Suro tidak berbicara, hanya memberi isyarat agar ia mengikuti. Mereka berjalan menuju pintu utama yang besar. "Di mana caranya, Mas? Di belakang atau di dalam?" tanya Mang Tatang masih penuh semangat. Suro hanya menjawab singkat, "Di dalam, juragan sudah menunggu." Mang Tatang mengekorinya. Ia membawa tas kain berisi uang dan ikat urat segar di satu tangan, dan membawa ember kaldu di tangan lainnya. Bebannya terasa ringan karena hati yang gembira. Ia berjalan tanpa firasat buruk sedikit pun, membayangkan kehangatan rupiah yang akan ia terima. Ironisnya, senyum lebar Mang Tatang, semangat tulusnya, dan rezeki bersih yang ia bawa dalam tas kecilnya adalah persis apa yang dibutuhkan. Itu adalah bunga yang paling indah yang akan menjadi pemuas sempurna bagi entitas kegelapan yang telah menanti di dalam. Haus akan jiwa murni di malam puncak terasa kliwon. Mang Tatang tidak tahu, ia baru saja melewati ambang pintu menuju jebakan yang tidak akan memberinya kemakmuran, melainkan kegelapan abadi. Mang Tatang melangkah masuk ke ruang tengah kediaman Juragan Hartono, dipandu oleh Suro. Begitu melewati ambang pintu,
Kehangatan dan optimisme yang ia rasakan seketika lenyap, digantikan oleh kebekuan yang menusuk tulang. Ruangan itu remang-remang, hanya diterangi oleh beberapa lilin yang nyala apinya tanpa gelisah. Hal pertama yang menyerang Mang Tatang adalah aroma. Aroma dupa yang pekat, bukan wangi kemenyan atau hiu yang biasa ia cium di wihara, tetapi bau amis dan asing yang menusuk hidungnya hingga sesak. Bau itu terasa mencekik, seolah udara di ruangan itu lebih berat daripada air. "Di mana juragan, Mas? Dan ini acara apa? Kok gelap begini?" tanya Mang Tatang, suaranya otomatis merendah, menahan rasa tidak nyaman yang mulai menjalar. Suro tidak menjawab, hanya menunjuk ke tengah ruangan dengan dagunya. Di sana di atas meja batu, Mang Tatang menangkap pemandangan yang membuat darahnya surut. Bukan meja makan untuk pesta, melainkan sesajen lengkap. Ada bunga 7 rupa, tumpukan nasi kuning, dan benda-benda terbungkus kain hitam yang ia yakini bukan pernak-pernik dekorasi. Suasana itu jauh dari suasana syukuran. Rasa tidak nyaman itu seketika berubah menjadi kengerian yang nyata. Jantung Mang Tatang mulai berdebar keras, memompa panik. Ia menyadari ia tidak sedang mengantar makanan. "Juragan, ini ada apa? Saya hanya mau antar bakso. Mana pestanya?" Suara Mang Tatang tercekat. Nadanya mulai dipenuhi ketakutan. Ia menurunkan ember kuah kaldu di lantai. Instingnya mengatakan ia harus siap berlari. Tepat saat ia hendak mundur, pintu di belakangnya brak, tertutup keras. Dentumannya memantul di dinding ruangan. Mang Tatang menoleh cepat. Anak buah Juragan Hartono yang lain, seorang pria bertubuh besar dengan wajah dingin dan mata kosong, sudah berdiri tegak menjaga pintu. Gerbang utama pun sudah pasti terkunci rapat. Ini bukan syukuran kan?" desa Mang Tatang, keringat dingin membasahi punggung kaos putihnya. Ia mencengkeram tas kecil berisi uang hasil dagangannya dan ikat urat segar di tangannya. Benda-benda yang kini terasa begitu tidak penting. Dari balik bayangan pilar muncul Juragan Hartono. Wajahnya yang pucat, matanya yang merah dan lelah, kini tampak mengerikan di bawah cahaya remang-remang lilin. Senyum tipis yang tersungging di bibirnya bukan senyum pelanggan melainkan senyum predator. Mang Tatang menyadari kebenaran yang mengerikan itu dengan kejutan yang dingin. Ia tidak sedang mengantar bakso untuk pesta. Ia dengan segala ketulusannya, dengan rezeki bersih yang ia bawa, sedang diantar. Ia adalah hidangan utamanya. Ia adalah tumbal yang dicari. "Saya hanya penjual bakso, juragan. Kenapa saya?" bisik Mang Tatang. Suaranya hampir tidak terdengar, tubuhnya gemetar, kesadaran maut telah merenggut semua kekuatannya. Juragan Hartono mendekat perlahan, langkah kakinya tidak menimbulkan suara di lantai marmer yang dingin. Bayangannya yang memanjang dilempar oleh cahaya lilin yang goyah, tampak seperti monster yang hendak menelan Mang Tatang bulat-bulat. "Kenapa kau, Mang?" ulang Juragan Hartono. Suaranya terdengar serak, dingin dan penuh kepuasan yang mengerikan. Ia berhenti tepat di depan Mang Tatang yang bergetar. "Kau tahu, Mang, rezekimu itu bersih sekali, terlalu bersih. Itulah masalahnya." Hartono tertawa pelan, tawa yang kering dan tidak mengandung kegembiraan. "Selama 5 tahun ini aku sudah menumbalkan banyak hal. Harta, waktu, bahkan sedikit hati nurani. Tapi belakangan mereka tidak puas. Bisnisku mulai oleng lagi. Mereka minta yang paling murni, yang paling tulus, sebagai jaminan agar usahaku melambung tinggi, tidak tersentuh kerugian selama 100 tahun ke depan. Dan hanya satu orang di kawasan ini yang rezekinya tidak ternoda sedikit pun." Pengakuan itu dingin dan kejam, menampar wajah Mang Tatang lebih keras daripada pukulan fisik. Hartono menyebut nama Mang Tatang, menunjukkan bahwa ia sudah menjadi target yang direncanakan. "Jiwa murni. Kau adalah jiwa murni, Mang Tatang. Kau memberi gratis. Kau berjanji pada orang miskin. Kesucianmu itu adalah maharku untuk keabadian kekayaan." Hartono menyeringai lebar, menunjukkan giginya yang menguning. Nadi Mang Tatang berdenyut kencang di pelipisnya. Rasa takut yang hebat seketika berganti menjadi kemarahan dingin yang membakar. Ia teringat wajah almarhum istrinya. Suara lembutnya seolah melintas di telinga, mengingatkannya pada janji untuk selalu berani dan tulus. Ia tidak boleh mati sia-sia di tempat kotor seperti ini. Kau
Kau menjual jiwamu hanya demi kekayaan yang tidak kau nikmati dengan tenang. Desis Mang Tatang berusaha menstabilkan nafasnya. Meskipun tubuhnya gemetar, matanya menatap tajam ke mata Juragan Hartono. Ini bukan lagi soal bakso, ini soal hidup dan mati, soal kebaikan melawan kekejaman. Sebuah naluri untuk bertahan hidup dan melindungi ketulusannya, membangkitkan akalnya. Ya, dan kau akan membayar harganya, Mang. Jangan khawatir, kematianmu akan sangat cepat dan sangat berguna. Balas Hartono meraih pisau ritual dari atas sesajen. Mang Tatang mundur selangkah, ia tahu saatnya berbicara atau mati. Ia harus mencari celah, menggunakan satu-satunya senjata yang ia miliki, ketulusannya. Mang Tatang melihat pisau ritual berkilauan di tangan Juragan Hartono. Tidak ada waktu untuk panik. Ia harus melawan dengan satu-satunya hal yang ia tahu paling bernilai bagi entitas gelap, integritas janji suci. Tunggu Juragan. Mang Tatang berusaha menenangkan nafasnya, mencoba terdengar setenang mungkin meski jantungnya bergemuruh. Ia menegakkan tubuhnya, tatapannya tidak gentar. Jika Tuhan menumbalkanku sekarang, apa Tuhan yakin usahamu akan berkah? Kekayaan tanpa ketenangan hati ibarat masakan tanpa garam, hambar dan panas. Mang Tatang memulai, menggunakan analogi sederhana yang ia kuasai. Hartono mendengus, pisau itu sedikit terangkat. Omong kosong, setelah tumbal ini, ketenangan dan kekayaan akan abadi. Tidak Juragan, tidak jika ada cacat dalam tumbalnya. Balas Mang Tatang, suaranya kini lebih tegas, penuh keyakinan. Ia kemudian mengeluarkan kartu asnya, sebuah janji tulus yang ia buat sore tadi, yang kini menjadi satu-satunya harapan. Tadi sore saya melihat Nenek Wati, pemulung yang kelaparan Juragan. Saya beri setengah porsi bakso, dan saya janji padanya, saya janji akan bawakan sekarung beras untuknya besok pagi, sebelum fajar. Janji pada orang yang kelaparan Juragan. Mang Tatang menunjuk ke tas kecil yang ia bawa. Urat segar ini untuk Juragan, tapi uang ini saya bawa untuk beli beras itu. Jika Tuhan mengambil nyawaku sekarang, janji suci saya pada orang yang kelaparan itu akan gugur. Dan bukankah mereka sangat benci pada janji tulus yang terlanggar? Janji yang putus adalah aib dalam ritual. Tantangnya menggunakan pengetahuan yang ia dengar dari cerita-cerita rakyat. Ia tahu dalam kepercayaan mistis yang berputar di sekitar tumbal dan pesugihan, janji suci yang belum terpenuhi, terutama kepada orang yang sangat miskin dan kelaparan, adalah pagar spiritual paling kuat. Itu adalah hutang spiritual yang harus dibayar sebelum kematian. Saya berani bersumpah di depan sesajen Tuhan ini, janji saya pada Nenek Wati itu harus dipenuhi sebelum fajar. Jika Tuhan membunuhku, Tuhan tidak hanya melanggar janji tulus itu, tapi Tuhan juga membuat tumbal Tuhan menjadi kotor dan cacat di mata mereka. Juragan Hartono terdiam, pisau di tangannya sedikit menurun, wajahnya yang pucat kini semakin memucat. Keraguan muncul nyata di matanya. Mang Tatang tidak membual, janji suci itu adalah celah yang fatal. Wajah Juragan Hartono berubah drastis, perpaduan antara kemarahan dan ketakutan yang mendalam. Ia tahu Mang Tatang tidak mengarang cerita. Logika tumbal yang ia anut sangat ketat. Sebuah jiwa yang dijanjikan, yang masih memiliki hutang suci kepada yang miskin, adalah tumbal yang cacat. Kegagalan ini bisa berakibat fatal, karena entitas gelap itu dikenal tidak mengenal ampun terhadap pengkhianatan atau ritual yang tidak sempurna. Kau membual, kau hanya mencoba menyelamatkan diri, teriak Hartono, namun suaranya terdengar sumbang dan penuh keraguan yang nyata. Ia melangkah maju, namun pisau di tangannya tidak lagi diarahkan dengan keyakinan, melainkan dengan kegugupan. Mang Tatang tidak mundur. Ia tahu ia harus mempertahankan gertakannya. Saya berani bersumpah Juragan, Tuhan bisa lihat sendiri di catatan saya. Nenek Wati menunggu beras itu. Jika Tuhan mengambil nyawaku sekarang, Tuhan merusak kesempurnaan jiwa ini. Saat Mang Tatang mengucapkan kata-kata itu, sesuatu yang mengerikan terjadi. Tiba-tiba angin kencang berembus liar di dalam ruangan tertutup itu. Angin itu dingin dan berbau busuk, seolah berasal dari kubur. Lilin-lilin hitam yang menyala seketika padam, meninggalkan ruangan dalam kegelapan total, diselingi hanya oleh cahaya bulan purnama yang menyelinap tipis dari celah tirai. Psst. Sebuah suara lirih, berat dan dingin yang jauh lebih menakutkan daripada suara manusia manapun berbisik.
memenuhi udara di sekeliling Hartono. Hanya juragan Hartono yang dapat mendengarnya dengan jelas. Bisikan itu menampar otaknya. Tumbal batal, janji suci dilindungi, kau gagal. Juragan Hartono menjerit, tertahan. Ia menjatuhkan pisau ritualnya dengan bunyi kelang di lantai marmer. Ia tersungkur ke belakang, tangannya menutupi telinganya, berusaha menolak suara yang menghakiminya. Manifestasi kemarahan entitas kegelapan itu telah memutus jalur komunikasi, membatalkan ritual di malam puncak yang sakral. Hartono tahu betul konsekuensinya. Bukan Mang Tatang yang akan mati, melainkan ia sendiri yang akan menanggung murka dan hukuman karena gagal memenuhi persyaratan mereka. Ketakutan kini sepenuhnya menguasai juragan Hartono. Perjanjiannya batal di saat paling krusial dan ia beresiko menanggung kemarahan entitas kegelapan yang jauh lebih mengerikan daripada kematian itu sendiri. Ia bisa mendengar suara-suara berbisik yang mengancamnya, janji kehancuran dan kerugian total. Hartono bangkit berdiri, tubuhnya gemetar hebat. Ia tidak mau menanggung murka itu, fokusnya bukan lagi pada tumbal, melainkan pada pengusiran sumber kegagalan. Cepat pergi dari sini, pergi! Raungnya mendorong Mang Tatang menjauh dengan panik menggunakan kedua tangannya. Ia mendorong Mang Tatang ke arah pintu dengan kekuatan penuh, seolah tubuh pedagang bakso itu adalah api yang membakar. Anak buahnya Suro dan rekannya yang melihat juragan Hartono histeris dan mendengar suara-suara aneh di ruangan itu tidak berani bergerak. Mereka hanya berdiri terpaku di posisi masing-masing. Wajah mereka diliputi kebingungan dan ketakutan. Pergi, penuhi janji bodohmu itu dan jangan pernah kembali ke rumah ini. Jangan pernah. Perintah Hartono lagi, suaranya parau. Mang Tatang tidak menunggu dua kali. Ia meraih tas kecil berisi uang dan ikat urat yang sempat ia jatuhkan dan bergegas menuju pintu. Ia tidak berani menoleh ke belakang, takut pemandangan yang ia lihat akan menariknya kembali ke dalam kengerian itu. Ia membuka paksa pintu yang tadi ditutup dan berlari sekencang mungkin menembus halaman juragan Hartono yang sunyi. Ketika ia mencapai gerbang besi tempah, ia tidak menunggu Suro membukanya. Ia mendorong gerbang itu dengan sekuat tenaga dan melompat keluar, meninggalkan gerbang itu terbuka sedikit. Ia terus berlari di malam yang dingin, rasa shock dan adrenalin memompa di dalam tubuhnya. Ia tidak berhenti sampai ia mencapai gerobaknya di persimpangan jalan. Di bawah lampu pijar kuning yang terasa seperti surga, Mang Tatang mengatur nafasnya, tubuhnya gemetar, namun jiwanya terasa utuh. Ia selamat bukan karena kekuatan fisik, melainkan karena janji tulusnya. Ia tidak pulang ke rumah. Mang Tatang melihat jam, masih ada waktu sebelum fajar menyingsing. Janji itu harus segera dipenuhi. Ia tidak mau mengambil resiko, jangan sampai janji yang melindunginya itu kembali menjadi bumerang. Mang Tatang segera menuju pasar terdekat yang masih buka 24 jam. Dengan uang hasil dagangannya, ia membeli satu karung beras ukuran 5 kg. Dengan karung beras di bahu dan tas kecil di tangan, ia berjalan menembus malam yang dingin dan sunyi, menuju gubuk kecil di pinggiran rel tempat Nenek Wati tinggal. Fajar mulai menyingsing di ufuk timur Jakarta saat Mang Tatang mengetuk pintu reot gubuk Nenek Wati. Nenek Wati, ini saya Mang Tatang, saya bawakan beras. Nenek Wati membuka pintu, matanya yang tua memancarkan rasa tidak percaya dan syukur yang luar biasa. Ya Allah Mang Tatang, kau menepati janjimu di malam-malam begini. Iya Nek, saya janji, ini ambil, jangan sampai lapar lagi ya Nek, kata Mang Tatang meletakkan karung beras itu di dalam gubuk. Lelah, kedinginan, namun jiwanya terasa ringan, suci dan selamat. Ia telah menyelesaikan janjinya, menempati hutang spiritualnya. Mang Tatang tersenyum tulus. Senyum yang sama yang menarik entitas gelap, tetapi kini menjadi perisai abadi baginya. Matahari mulai meninggi memancarkan cahaya jingga dan emas yang lembut di atas langit Jakarta. Mang Tatang kembali ke gerobaknya. Ia belum tidur semalaman. Tubuhnya lelah karena adrenalin dan perjalanan, namun ada ketenangan yang luar biasa memancar dari dalam dirinya. Ia selamat. Ia selamat bukan karena ilmu sihir atau keberuntungan, tetapi karena ketulusan hatinya dan janji yang ia penuhi pada seorang yang kelaparan. Ia membersihkan gerobaknya dengan semangat baru, menyalakan kompor dan memanaskan kembali kuah kaldu. Aroma merica dan kaldu kembali mengepul, kini terasa lebih suci dari sebelumnya.
Kisah tentang Mang Tatang dan apa yang terjadi di rumah Juragan Hartono menyebar cepat. Meski awalnya hanya berupa bisikan, Pakde Sani yang melihat Mang Tatang kembali dengan wajah pucat namun selamat, bercerita kepada tukang ojek. Tukang ojek bercerita kepada para buruh. Cerita itu bermetamorfosis menjadi legenda. Penjual bakso jujur yang rezekinya sangat bersih hingga menolak tumbal kekuatan gelap. Pagi itu orang-orang berbondong-bondong datang, bukan hanya untuk sarapan, tetapi untuk melihat Mang Tatang, manusia berkah yang lolos dari cengkeraman pesugihan. Mereka percaya bakso Mang Tatang kini membawa berkah dan ketenangan. "Mang Tatang, baksonya satu ya. Semoga rezeki Mang Tatang selalu dilindungi Allah," ujar seorang ibu muda sambil tersenyum tulus. "Amin Bu, terima kasih. Rezeki itu memang harus dicari dengan bersih," jawab Mang Tatang. Senyum tipisnya kembali, kini lebih tulus dari sebelumnya. Di ujung jalan kontras terjadi. Rumah Juragan Hartono yang megah semakin sepi dan mencekam. Hartono sendiri terlihat semakin kurus dan sakit-sakitan. Konsekuensi dari ritual yang gagal dan janji yang terlanggar menimpanya dengan keras. Bisnis batiknya yang dulu melambung kini mulai merugi tidak wajar. Pesanan dibatalkan, mesin pabrik rusak mendadak, dan ia dikhianati rekan bisnisnya. Aura gelap yang semula hanya di balik dinding kini seolah menempel di cat putih gading rumahnya, membuatnya tampak kusam dan suram. Hartono menjadi tawanan di dalam rumahnya sendiri, ketakutan akan entitas yang ia sembah, sementara kekayaan yang ia cari lenyap secepat ia mendapatkannya. Mang Tatang terus menggulirkan gerobaknya di sudut jalan, menjual bakso hangat dengan senyum tulus. Ia menjadi bukti hidup dan nyata bahwa satu mangkuk bakso gratis yang diberikan dengan ikhlas dan satu janji tulus yang ditepati jauh lebih kuat daripada segala kekayaan gelap dan kekuatan hitam. Kebaikan adalah perisai terbaik, perisai yang tidak bisa ditembus oleh kekuatan gelap manapun. Ia menemukan ketenangan dan kekayaan sejati, rezeki yang bersih dan hati yang suci. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Semoga apa yang sudah saya bawakan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.